Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Makana tidak layak, tidak pantas lil musyrikin untuk orang musyrik atau bagi orang musyrik yang enggak pantas apa? Ay ya'muru masajidallah. Mereka memakmurkan, ya, memakmurkan itu mendatangi masjid-masjid Allah. Syahidina, mereka menyaksikan ala anfusim, atas diri-diri mereka, bil kufri, dengan kekafiran. Jadi mereka memamerkan kekafiran, terus berkunjung ke masjid. Nah, itu kan bertolak belakang, enggak pantas. Ulaika, mereka itu habitat, gugur, a'maluhum, amal-amal mereka. Jadi amaluhum dengan a'maluhum itu berbeda. Kalau amal tunggal, a'mal, amal-amal. Ya makanya ada innamal a'malu, ya. Innamal a'malu bin niyat. Ada yang innamal amalu. Jadi redaksinya berbeda-beda. Wa finnari hum khalidun. Dan di dalam neraka hum, mereka menunjuk kepada orang musyrik, khalidun, kekal. Terus kalau begitu, orang musyrik nggak pantas memakmurkan masjid, yang pantas siapa? Kan begitu seakan-akan kan? Kita bertanya pada diri. Maka dijawab oleh Allah. Innama, sesungguhnya, ya'muru, yang memakmurkan, masajidallah, masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh, itu ahlinya. Wa aqamas salah, menegakkan salat,
wa ataz zakah, dan memberikan zakat, walam yakhsha illallah. Nah ini ya. Jadi kata-kata illa dan ila itu dua hal yang berbeda ya. Kalau illa ditasydid, disentak, illa itu artinya kecuali. Kalau ila ke atau kepada, itu kita harus hati-hati. Ada lagi dalam Quran yang la saja pendek, la pendek, ada yang panjang. Kalau la panjang itu tidak. Tapi kalau la pendek itu artinya sungguh. Jadi dua hal yang berbeda. La panjang itu negasi, la pendek konfirmasi. Contohnya, la ilallahi tuhsyarun, sungguh kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Tapi kalau la-nya dibaca panjang, la ilallah, tidak dikumpulkan kepada Allah, kan kontras berbeda. Ya, jadi kita harus hati-hati. Termasuk di sini. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa, maka mudah-mudahan, semoga, ulaika, orang-orang itu, kali ini adalah mukmin, ya, ayyakunu, menjadi minal muhtadin, dari orang-orang yang mendapat hidayah. Itu pembahasan secara bahasa, ya. Jadi ada terjemah, ada tafsir. Terjemah patut kita kuasai supaya kita tahu kosakata. Tafsir kita perlu tahu apakah maksud Allah itu seperti itu, karena tafsir itu dilengkapi dengan historis turunnya, konteksnya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala ma yambaghi lil musyrikina billah ay ya'muru masajidallah allati buniyat alasmihi wahdah la syarikalah. Kata Ibnu Katsir, tidak pantas, tidak seyogyanya, ya, orang yang musyrik kepada Allah dalam waktu yang bersamaan meramaikan masjid Allah. Dia musyrik tapi dia meramaikan masjid. Ya. Jadi di satu sisi dia ngejek, tapi dia lahirianya kelihatan mendekat. Allati buniyat, masjid-masjid itu didirikan alasmihi wahdahu, atas nama Allah, tidak ada serikat baginya. Jadi masjid didirikan untuk tauhid. Lawan tauhid adalah musyrik. Kan dua hal yang berbeda, ya. Jadi masjid itu lambang tauhid, lembaga tauhid, masjid, madrasah, pesantren itu lembaga tauhid yang mengarahkan orang supaya mengesahkan Allah. Tapi di sisi lain musyrik pelakunya, kan dua ekstrim berbeda. Itu tidak mungkin terjadi. Fa'arada bil masjidil haram, meskipun di sini ditulis masajid, masjid, ya, bentuk jamak, tapi yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Tuh, itu tafsir. Ya, kalau kita tidak baca tafsir, artinya masjid-masjid. Asyrafal masajid fil ardi, yang merupakan masjid yang paling mulia di muka bumi. Alladzi bunya min awali yaumin ala ibadatillah, yang sejak awal dibangun untuk ibadah pada Allah. Wahdahu la syarika, tidak ada serikat baginya. Maka sejak ayat ini turun, saudara, nanti aplikasinya, perwujudan dari perintah ini, orang musyrik diusir. Ya, makanya ada al-haram, ada tapal batas, namanya miqat makani. Jadi sebelum menginjak Masjidil Haram itu ada batas, sebelah timur ini, sebelah barat ini, sebelah utara ini, sebelah selatan ini. Mereka tidak boleh masuk. Sampai sekarang.
Ya, jadi nanti sudah dibangun tol kepada mereka yang bukan muslim tuh, bahasa Arab tuh, silakan keluar ke jalan ini. Kerennya begitu tuh. Kalau kita kan truk yang bermuatan sekian, sumbu, ya silakan keluar lewat ini. Nah, itu ya. Tapi kalau di sana yang musyrik, yang kafir, nah, keluar lewat jalan ini, tidak boleh. Sampai hari ini ya, jadi situs yang tidak bisa dikunjungi oleh orang yang berbeda agama, ya satu-satunya itu Masjidil Haram. Kalau Buddha contohnya di Thailand bisa dikunjungi oleh Muslim yang berbeda agama. Kemudian Vatikan nggak tahu nih boleh apa enggak. Ya, situs suci ya, situs suci umat agama, seperti wihara-wihara ya bisa dikunjungi, apalagi di Indonesia ini. Tapi ya itu yang kita patut sesalkan, Masjid Istiqlal dihadiri kemarin siapa tuh? Iya, Paus. Nah, kemudian ya mungkin dari sisi agama yang penting suci ya. Yang saya sesalkan cium keningnya itu. Jadi sekalipun saya nggak mau saya. Sekalipun saya nggak punya jabatan apa-apa, orang sudi. Sebab kalau mencium kening itu kan kesannya gimana ya? Paus. Kecuali kalau dia juga mencium kening kita. Cium-ciuman gitu ya. Nah, itu. Jadi maksudnya berimbang itu loh, ya kan? Wah, ini kita kok menghormatan berlebihan, itu terlalu berlebihan gitu. Seakan ya Allah kayaknya kok amat. Gitu kayaknya nggak resep gitu lihatnya. Kecuali kan dia mendahului mencium gitu, boleh buat kita membalas kan? Karena Islam itu kan agama yang mengajarkan membalas kebaikan. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha. Contohnya kalau Paus datang assalamualaikum itu kepada kita walaupun dia non muslim, kan menurut Islam juga dijawab. Jadi dijawabnya bukan karena mendoakan dia, karena dia telah mendahului. Tapi kalau dia nggak mendahului nggak boleh. Assalamualaikum nggak boleh ngedului. Tapi kalau dia ngedulin boleh. Nah, itu dalam hal salam. Dalam hal yang lain kalau dia hormat pada kita, kita hormat pada dia. Mestinya begitu. Nah, ini dia nggak nyium nggak apa, kita trot tadi. Aduh, dia. Kayaknya kok kurang ya. Jadi tidak boleh semua kita korbankan karena alasan toleransi kan? Alasan toleransi. Kita nggak boleh semua korbankan. Ada batas-batas tertentu. Oh ya. Saya juga konsekuen, saudara. Jadi walaupun saya ngomong begini, saya konsekuen. Pada acara kematian ibu saya, ada ritual semua anak memberikan penghormatan. Pakai hio. Saya langsung ngomong, maaf saya muslim. Ngerti dia. Ngerti kok, nggak dipaksa. Maaf saya muslim. Tuh. Cuma ketika pakai kaos, ya saya turuti karena untuk membedakan siapa keluarga, siapa bukan itu kan. Kalau kita keluarga nggak ngaku keluarga juga salah kan. Anak nggak ngaku anak kan salah. Karena ketetapan menjadi anak itu kan bukan pilihan. Kita menjadi anak seseorang kan bukan pilihan kita. Maka ketika si pendeta menyatakan diurut tuh nama anaknya, saya nggak disebut, marah saya. Tinggalan. Saya ngomong walaupun saya beda agama, saya anak dia. Dan ibu saya waktu hidup pun ngaku saya. Wawuan singkatnya, tetap baik saya sama dia. Jadi lalu dilarang sama dia.
Jangan pernah, saudara, saya ajarin, jangan pernah memisahkan hubungan darah walaupun berbeda agama. Langsung diralat sama dia. Dalam pidato dia, maafkan. Saya baru sadar ditegur oleh keluarganya. Nah itu, kata ada AKBP nih, saudara saya. Ustadz dilawan katanya. Saya sengaja di depan mereka itu memamerkan keindahan Islam. Islam tidak pernah memerintahkan untuk durhaka pada orang tua. Kecuali dalam bab akidah. Karena ada ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tapi enggak titik sampai di situ. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa untuk menserikatkan kamu kepada Allah sesuatu yang kamu tidak tahu, jangan taati. Tapi gaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Nah, bukan musuhan, bukan, tetap baik. Jadi dengan bersikap begitu, maka orang akan sadar. Akan sadar, Pak. Jadi akhlak yang mulia inilah yang kemudian membuat orang-orang musyrik itu haru. Mereka jatuh cinta pada Islam. Saking ada orang yang nggak percaya kan diikat oleh Rasulullah tuh di tiang masjid karena dia menerima berita tentang orang Islam yang salah. Jadi oleh Rasulullah pernah ada orang musyrik yang diikat di Masjid Nabawi. Nggak Muslim dia, nyaksin aja orang sholat. Oh begitu. Setelah ritual mereka senyum-senyum, semua begitu baik. Wah ternyata anggapan saya terhadap Islam selama ini salah. Nah itu dia manuver. Nah itulah ya, jadi contoh-contoh dari Rasulullah ketika beliau Fathu Makkah, mengambil alih kekuasaan Mekah, itu tidak ada pertumpahan darah. Itu instruksi dari Rasul, kecuali kesalahan sedikit yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, karena dia biasa main babat, tangannya gatel nih. Kalau orang terbiasa perang kemudian diumumkan berhenti perang kan sedih. Berarti keahliannya tidak tersalurkan kan? Iya berhenti. Makanya itu kan ada orang yang kena luka, malamnya itu bercucuran darah, lalu didoakan oleh Rasulullah supaya mampet darahnya. Tapi nggak lama kemudian Rasulullah menyatakan ini adalah perang terakhir. Nangis ya. Waduh, saya kepengen syahid, jadi nggak mungkin lagi syahid. Maka dia berdoa, ya Allah, biarkan luka ini yang menjemput nyawaku. Jadi pagi harinya kemah itu bersimbah darah, ternyata dari sahabat itu. Beliau pun syahid. Karena beberapa jam, kalau perang berhenti, tapi orang mati gitu ya. Jadi yang disebut syahid itu nggak selalu waktu perang mati, yang penting berapa jaraknya gitu. Kemudian dia meninggal, itu tetap dihitung syahid. Perlakuannya juga berbeda, tidak dimandikan, gitu kan? Syahid kan berbeda, perlakuan di dunia. Nah, kita kembali ke sini. Kama wahum syahiduna ala anfusim bil kufri, ay bihalihim wa qalihim. Jadi mereka itu kenapa disebut menyaksikan diri kufur, gale masuk masjid, tapi omongannya menghina. Menghina Islam, menghina kaum muslimin, ini nggak cocok. Dua hal yang kontras. Tidak mungkin itu terjadi. Kama qala Sa'di, law sa'altan nasara madinuka, kala qala nasrani, wal yahudu madinuka, qala yahudi, was sabiyun laqala sabi, wal musyrik laqala musyrik. Ya. Jadi kata Imam Sa'di, orang yang berkunjung ke masjid itu kalau ditanya, agamamu apa? Yahudi. Agamamu apa? Nasrani. Yang satu ngomong musyrik. Gale berkunjung ke masjid. Tuh. Ya ini menginspirasi umat Islam, kemudian yang bukan muslim tidak boleh lagi masuk
Masjidil Haram. Sekarang lebih anu lagi, lebih disiplin lagi. Yang tidak pakai baju ihram nggak boleh. Nggak mau tahu dia. Hah? Ya karena jumlahnya udah kebanyakan. Nggak boleh anu, kan di matof namanya. Nggak boleh berada di tempat tawaf yang ada anu bunderan tuh. Ya, keliling itu. Tapi kalau di Masjidil Haram, di luar itu boleh. Jadi bukan tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh masuk ke matof, lingkaran tawaf tuh, yang dekat Ka'bah, nggak boleh. Kecuali mengenakan baju ihram. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur amal-amal mereka. Wa finnarihum khalidun, dan di dalam mereka kekal. Ya. Nah ini banyak ayat yang mendukung itu. Itu menurut Ibnu Katsir. Sekarang pernyataan berbeda disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridha. Ba'da ambayana adam istiqam musyrikin li imaratil masajidillah athbataha lil muslimin kamilin. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah setelah Allah menjelaskan orang yang tidak berhak mengunjungi masjid, kemudian Allah susul dengan pernyataan yang pantas mengunjungi masjid. Yang pantas. Siapa yang pantas? Muslimin al-kamilin. Orang yang muslimnya sempurna. Saudara, kita mendapat sanjungan. Yang suka berkunjung ke masjid berarti Islamnya sempurna. Tuh katanya begitu. Wa ja'ala maksuratan alaihim bil fi'li, serta maksur itu pakaiin nama. Jadi yang pantas berkunjung ke masjid hanyalah orang yang beriman. Tuh. Dibalik lagi, orang yang beriman hanyalah orang-orang yang suka berkunjung ke masjid, begitu. Dibalik bisa. Jadi kalau ada orang menyatakan beriman tapi jarang ke masjid, imannya kurang. Ya, imannya kurang tuh. Karena jumlahnya banyak yang nggak berkunjung ke masjid tuh banyak. Gelarnya macam-macam. Gelarnya macam-macam. Terutama yang lulusan-lulusan pondok, bukan salafi. Heran tuh, males banget ke masjid. Mungkin dugaan saya, mereka ngerti tobatnya. Dugaan. Kan kita harus baik sangka kan. Dugaan saya, orang-orang Islam dipanggil azan nggak mau, nggak ada uzur, ya, kok nggak mau ke masjid? Nah, dugaan saya dia ngerti tobatnya, cara tobat, ngerti. Ya ini, jadi mereka itu otaknya penuh dengan teori, harus begini, harus begini, tapi prakteknya enggak, jarang mau ke masjid. Terutama unsur-unsur Kementerian Agama. Anda pernah nggak dapati? Oh ini bagian bidang agama di Kemenak, jarang. Nggak tahu nih kalau naib kita ini. Naib. Sekali-kali harus singgung ya. Pak Naib suka ke masjid nggak nih? Heran itu unsur-unsur begitu itu kurang. Heran nih. Ya, ini karena pembelajaran saudara. Dari sejak belajarnya kurang ditanamkan. Ya, contohnya di madrasah saya begitu. Saya mengajar di 2 madrasah. Yang satu semangat berjamaahnya tinggi. Jadi kalau diselenggarakan berjemaah, ya kebetulan yang ngurus teman saya. Yang ngurus teman saya. Kedapatan gurunya nggak berjemaah, tegur langsung. Kalau di satu madrasah lagi, berjemaah diselenggarakan, dia sholat sendiri, didiamin. Berjemaah, ini lagi berjemaah, mau berjemaah nih, dia sholat sendiri, didiamin. Memisahkan diri di sono. Ini harusnya nggak boleh ada. Tidak boleh ada.
Ya kalau kebelet, sakit, wajar. Tapi kalau terus-terusan begitu, ini kenapa gitu? Ya, ada yang sudah sepuh, sama. Ditegur, wislah kita mendewek baik. Kenapa? Ada yang janggal ini. Berarti dia memahami Islamnya berbeda. Kenapa? Bukankah semakin tua semakin bagus? Kalau saja Rasulullah tidak menyatakan bahwa beliau sebagai teladan, kita juga sempat bingung ini. Rasulullah sampai dengan detik-detik kematiannya beliau sholat berjemaah. Bahkan waktu perang. Tuh, ya. Jadi di satu masjid saya menjelaskan kenapa orang Islam ada yang semangat berjemaah, ada yang enggak. Ini karena ada dua fatwa. Satu fatwa mengatakan sholat berjemaah hukumnya sunnah muakkadah. Tuh, salah satu fatwa. Ini jumhur ulama. Ya namanya sunnah, dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Tuh begitu. Bebas. Tapi kalau menurut manhaj salafus salih, sepanjang tidak ada udzur, berjemaah wajib dilakukan. Contoh, Anda mau berangkat ke masjid, tiba-tiba perut menegur Anda. Oh, waduh, kan kerasa kan. Kan bisa dengan istri berjemaah. Jadi tidak bisa menolak, Anda tetap berjemaah dengan istri. Gagal berjemaah di masjid tidak berarti gagal berjemaah semuanya, kan? Ada kaidah ma la yudraku kuluhu la yutraku kuluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai sempurna jangan tidak sama sekali, walaupun sedikit juga. Ya nggak apa-apa dengan istri aja. Ya. Beda. Dengan jumlah kan paling polnya itu kan 27 ya. Nah itu 22. Itu kalau di rumah sendiri 1. Nah kalau dengan istri nggak tahu berapa nih 1 sampai 27. Kan kalau ramai benar 27 maksimalnya. Sebab mekanisme penilaian itu ada di tangan malaikat. Pernyataan dari Rasulullah 27 paling tinggi sholat berjemaah tuh. Berarti ramai banget tuh. Ikhlas orangnya, siap-siap dari rumah, wudunya dari rumah, itu pokoknya afdol lah. Itu nilai 27. Tapi ada yang kurang, berjemaah sih berjemaah tapi nggak bareng-bareng. Berjemaah sih berjemaah tapi melambun. Itu berkurang semua. Yang tahu malaikat. Itu Pak. Jadi kalau kita sholat sendiri di rumah 5 kali sehari semalam, paling tinggi nilainya 5. Sholat berjemaah di masjid kalau betul-betul dinilai full, berarti sehari semalam tuh 135 nilai di tangan malaikat. Kan jauh itu. Iya, 5 berbanding 135 lah, enggak kebalap itu mah. Ya kan? Masbuk tuh kurang. Ya itu berapa-berapanya itu alam gaib soalnya. Pokoknya kita tahunya minimal dan maksimal. Iya, sebenarnya kesimpulannya saudara, kalau boleh saya mengatakannya, kesimpulannya kita di hari-hari seperti sekarang ini tugas kita mengumpulkan poin pahala sebenarnya, jangan berkurang. Jadi kita ngumpulin jangan bocor. Itu aja. Bocor itu yang minus-minus, ya, berbuat jahat dan sebagainya lah pokoknya. Menuduh orang, itu kan minus. Nah, plus terus. Sampai di akhir husnul khatimah. Nilai-nilai ini bukan dipakai untuk masuk surga, bukan. Jangan salah. Masuk surga itu fadlan minallah. Anugerah Allah. Nah, nilai-nilai itu untuk apa? Setelah masuk surga, Anda kan milih kamar. Kamar itu ditebus dengan nilai itu. Dengan hafalan Quran juga. Makanya nanti ada hadis sahih mengatakan, Quran akan datang mendampingi kita. Memilih ruangan, Pak Ilman. Kan surga tuh luas. Kita ini gitu kan? Luas. Orangnya banyak. Kata orang sini sejagat kerat.
manusia pertama sampai manusia akhir kumpul. Saudara bingung nggak milih tempat? Saya di mana ini? Nah, Quran akan datang mendampingi Anda. Ayo baca yang kamu hafal. Naik tuh. Setiap kita baca naik. Naik terus. Waqra wartaki. Itu hadis sahihnya. Waqra wartaki. Quran akan, kan kita pernah dengar kan, Quran menjadi syafaat kan? Pendamping kita. Tuh. Kalau kita sudah ditentukan masuk surga, kita milih ruangan itu didampingi oleh Quran. Mentok nggak taunya hafalnya segitu-gitunya aja. Coba dikorek-korek masih ada lagi nggak? Gak ada. Ya udah. Berarti yang hafalannya pol itu di atas. Gitu, saudara. Makanya, tapi di sana tidak disebut hafalan, bacaan, saudara. Mendingnya itu. Mendingnya bacaan. Kan kalau hafalan kita mah keleh. Ya kan? Tapi kalau bacaan mungkin, ya, tergantung Anda. Satu tips lagi yang saya sampaikan pada Anda, baca itu nggak perlu keras. Yang namanya membaca itu nggak perlu keras. Sekarang saya sorongin koran ke Pak Hilman. Baca, apa harus keras? Enggak kan? Nah begitu juga Quran. Maksud saya, dengan dibaca tanpa keras pun itu sudah masuk kategori baca. Gitu. Paham ya? Jadi ruangan kita, peluang kita untuk mendapat bacaan banyak itu besar. Sebab kalau dikerasin terus kita lama-lama capek mulut ini. Nah, maka kita baca, di dalam hati pun sudah baca. Yang penting jangan melamun. Gale matanya begitu tapi nerawang kemana-mana. Ya seperti Anda baca WA lah, kan khusyuk itu. Kadang-kadang ada orang di samping juga nggak tahu itu baca WA. Ya, di tempat-tempat publik kan semuanya sibuk dengan baca WA. Nggak tahu dia di sampingnya siapa. Baca, nah, itu khusyuk. Nah makanya supaya mengurangi dosa karena medsos, diimbangi dengan baca Quran di aplikasi yang sama. Keuntungan membaca lewat aplikasi, semua ulama sepakat tidak perlu wudhu. Tapi kalau mushaf, manhaj salafus salih mengatakan berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Muhammadiyah dalam fatwanya mengatakan tidak perlu. NU mengatakan harus. Manhaj salafus salih harus. Mengharuskan. Tapi kalau aplikasi, sekalipun yang mengharuskan mengatakan nggak perlu. Yang penting jendelanya ditutup saat masuk ke tempat-tempat yang tidak layak. Contohnya masuk ke WC, tadi baca Quran tutup dulu. Jangan menganga sembari nongkrong baca. Mentang-mentang boleh kan? Nggak nyuara. Nah itu sebaiknya jangan. Sekarang hadis-hadis berkaitan dengan masjid. An Akrimah qala li Ibnu Abbas wal ibnihi. Ibnu Abbas berkata dan kepada anaknya. Jadi qala li Ibnu Abbas berkata kepadaku dan kepada anaknya. Jadi Ibnu Abbas berkata kepada dua orang, aku dan anaknya. Intaliqa ila Abi Sa'id fasma'a min hadithi. Pergilah kalian ya berhadapan dengan Abi Sa'id. Datangilah Abi Sa'id, dengar hadisnya. Tuh, jadi kadang-kadang sahabat itu mengutus seseorang untuk mendapatkan hadis, karena hadis waktu itu kan tidak dalam catatan, hafalan ya. Fantalakna, kami pun pergi. Fa idza huwa fi haid yuslihu. Saat itu beliau sedang ngebetulin tembok. Sedang membetulkan tembok. Temboknya nggak tahu robot gimana. Fa akhadha ridaahu fahtaba. Lalu dia mengambil selendangnya, lalu ihtaba. Ihtaba itu duduk sambil Summa ya'ansha yuhadithuna. Kemudian dia mulai bercerita pada kami, mulai menyampaikan hadis. Hatta ata'ala dzikri binail masjid, sampai tibalah pembicaraan kami tentang membangun masjid. Faqala kunna nahmil labinatan,
wa Ammar labinatain. Saat itu kami terlibat dalam pembangunan masjid. Dia cerita ini, ya, dia cerita. Kami masing-masing bawa bata, satu orang satu, mungkin estafet kali ya, estafet. Wa Umar labinatain, tapi Ammar membawa 2 bata. Jadi dia bawanya 2, orang-orang mas 1, dia 2. Fara'ahun nabiyyu, Nabi melihatnya. Fayanfudu turab anhu, lalu Nabi membersihkan debu yang menempel di punggungnya, dikebrik-kebrik gitu, kotor. Nah, karena dia bawa 2 katanya. Wa yaqulu waih Ammar, rahmat, selamat ya Ammar, rahmat bagimu. Taqtuluhu fi'atul baghiyah, kamu akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Tuh, pernyataan Rasulullah. Selamat ya. Kelak kamu akan menjadi korban pembunuhan kelompok yang pemberontak. Kata Rasulullah masih hidup. Yad'uhum ilal jannah. Dia mengajak kelompok itu ke surga, wa yad'unahu ilan nar. Sementara kelompok itu mengajaknya ke neraka. Ya, jadi Rasulullah mengatakan selamat ya Ammar ya. Lalu dia bercerita pada hadirin, nanti suatu saat ya Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Beliau mengajak pemberontak itu untuk ke surga, pemberontak itu ngajak ke neraka. Udah aja ngomong itu, sepintas itu. Ya, waktu ngerewangi bangun masjid, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan itu. Kadang-kadang Rasulullah ngomongnya nggak relevan gitu. Contohnya beliau masuk ke rumah bibinya, dikasih sajian, ya, dijamu lah. Terus si bibinya itu saking sayang pada Rasulullah dipetani, aduhnya, kepalanya, metani kepala Rasulullah. Tahu kan metani kan? Iya. Saking enaknya Rasul ngelenggut gitu. Tertawa. Kan orang mah kaget ya apa-apaan itu tertawa. Lagi dipetani ketawa. Ada apa ya Rasulullah? Saya melihat akan ada umatku yang menyerbu lautan. Bawa kuda menyerbu lautan. Seperti raja. Rasulullah begitu. Saya diperlihatkan umatku nerajang lautan seperti raja. Jadi saking kuatnya pasukan itu sampai air pun diterajang. Lalu bibinya ngomong, doain ya saya bagian dari itu. Nyetuk sih bibinya. Aku doakan. Nah, ketawa lagi ngelenggut lagi itu, dipetani ngelenggut lagi. Ketawa lagi. Ceritanya itu lagi. Saya udah doain belum? Oh, kamu udah duluan. Kamu memang masuk. Udah aja sepintas. Kayaknya omongan yang sekilas gitu. Setelah Rasulullah wafat, dalam suatu ekspansi perang, si bibinya nih ikut. Memang bawa kuda. Nah, kemudian ketika masuk ke air, dia tergelincir, jatuh, meninggal. Tuh. Itu jadi isyarat-isyarat Nabi ya, saat hidup itu semuanya menjadi kenyataan. Begitupun ini. Apa yang terjadi? Qala yaqulu Ammar, setelah Ammar mendengar sendiri, kelak kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Kamu ngajak mereka ke surga, mereka ngajak kamu ke neraka. Ammar pun berteriak, a'udzubillahi minal fitan. Ya Allah, aku berlindung dari ujian. Nah, nanti dalam sejarahnya ada pemberontak memang, ya. Jadi beliau ditugasi oleh khalifah untuk menjadi juru damai. Tapi alih-alih orang itu mau dengar, malah dibunuh. Itu yang terjadi. Seperti juga Hasan Hussein. Rasulullah sering ya digendong atau menggendong Hasan Hussein cucunya. Tapi ketika beliau
mengasihi Husain, meluk Husain, itu yang dipegang-pegang tuh lehernya. Dia nggak ada isyarat apa-apa. Tapi kemudian hari orang ingat ternyata kan dipotong lehernya. Jadi Rasul suka begitu ke cucunya ini. Cuma satu aja. Dan ternyata dalam sejarah itu nanti lehernya dipotong. Ya, itulah. Jadi banyak isyarat-isyarat Nabi saat beliau hidup yang kadang-kadang tidak dimengerti, tapi dimengerti setelah beberapa tahun kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan lagi, hadis belum selesai. Dari Salman dari Nabi, man tawadda'a fi baitih, barang siapa yang berwudu dari rumah. Itu tentang masjid kan? Fa asal wudu, lalu dia mempercantik wudunya. Wudunya sunah-sunahnya dipakai. Summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid. Fahuwa zairullah, maka dia berarti zairullah, berkunjung kepada Allah. Karena masjid kan buyutullah kan, baitullah kan. Wa haqqa alal mazruri ayyukrima zair, maka Allah wajib menjamu tamunya. Ya, jadi ini apresiasi kepada orang yang berkunjung ke masjid. Apa syarat dari hadis ini? Tempat-tempat yang Allah tentukan untuk dikunjungi, ya, selain dari 3 tempat secara berurutan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Palestina, yang keempat adalah Masjid Allah yang dipakai Jumatan. Tuh, masjid yang dipakai Jumat itu adalah posisi keempat setelah Palestina. Mana saja, ya. Di sanalah litanazulati rahmati, rahmat Allah akan dibagi. Ya, biasa kan bagi kupon itu biasanya ke tempat tertentu. Ayo ngumpul sana, itu di masjid. Allah baginya. Ya. Jadi, musola nggak dapat, ini ini masjid, masjid jami. Iya masjid itu, masjid sebutnya. Disebutnya masjid. Masjid yang boleh untuk itikaf kan masjid yang jami. Jami itu aja masjid kabeh ya kan. Masjid untuk semua yang dipakai Jumatan. Jadi kalau Anda dengar masjid jami, arti jami itu memang sekabeh. Ya. Artinya untuk semua, terbuka untuk umum. Tapi ada maksud lain dari jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Jadi kalau ada masjid tidak dipakai Jumatan, biasanya tidak beri nama jami. Dia nggak mau memberi nama jami. Jadi kalau ada tulisan jami itu maksudnya dipakai Jumatan. Karena ada masjid-masjid tertentu yang tidak dipakai ya. Contohnya di Cibeber. Di Cibeber itu begitu jauh, satu kampung itu masjid cuma satu. Jadi semua walaupun jauh dia akan ke situ. Ya, karena apa? Karena dia bermadzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, masjid sebelum penuh dilarang bangun lagi. Sebelum penuh. Nah, kalau bangun lagi itu alasannya penuh, ya nggak muat, bikin lagi. Sepanjang belum penuh, kita tidak boleh membangun lagi. Nah, karena kita dapat promosi siapa yang membangun masjid sama dengan membangun kapling. Itu membuatnya gitu. 100 meter masjid, 100 meter masjid. Ya. Jadi kurang keren. Satu bagus itu jauh lebih baik daripada sedikit jelek-jelek. Tuh, itu mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majafi takhfi salat inda samai bukai sawi. Bab tentang meringankan salat ketika mendengar tangis anak. Dari Anas qala, dia berkata, "Ma sallaitu wara imam qad akhaffa salatan wala atama salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah salat
di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna selain Rasulullah. Tidak ada imam yang menurut aku lebih ringan, lebih sempurna daripada Rasulullah. Ya tentulah, karena beliau contohnya. Wa in kana yasma'u bukasawi, beliau ketika menjadi imam, kalau mendengar tangisan anak, yukhaffif, beliau meringankan. Ya, makhafatan an tuftana ummahu. Karena beliau takut ibunya menjadi fitnah. Nangis kan? Kan anak itu susah diomongi kalau udah nangis. Suruh diam juga ditempeleng, nangis saya tambah nangis. Susah. Jadi anak itu jangan diperlakukan kayak orang dewasa, nggak bisa diatur dia. Karena anak bisa diatur kan rata-rata namanya tamyiz. Tamyiz itu berapa? Bukan balik, Pak. Yang disebut tamyiz itu orang anak yang sudah bisa melayani diri sendiri, makan nggak perlu disuapin, mandi bisa sendiri, itu umur berapa? 5-6 tahun ya. Nah, itu baru bisa diomong. Baru bisa disadarkan baik buruk. Kita tidak boleh memberi contoh yang jelek ya. Tidak boleh memberi contoh. Hadis muttafaqun alaih. Summa tafaqa. Kemudian dari Abi Qatadah, dari Nabi, inilah aqumu fi salah uridu an utawwil fiha. Dari Abi Qatadah, kali ini ungkapan Nabi sendiri. Sebenarnya aku pengen bacaannya panjang. Rasulullah sendiri yang menyatakan, kalau tadi kan pengamatan. Inilah akumu, aku menegakkan salat. Uridu an utawwila. Aku ingin panjang. Fa asma'u buka asabi. Tapi aku mendengar tangisan bayi. Fa atazawwaju fi salati. Maka aku ringankan salatku. Karahiyatan an asyqa ala ummi. Karena khawatir akan memperberat ibunya. Jadi ibunya bingung. Ya, kalau anaknya nangis tuh bingung. Terutama kalau dibawa di Masjidil Haram tuh. Bagaimana cara mereka menangani anak? Dirantai kayak binatang, rantainya kadang-kadang 2 meter tuh. Anaknya kena ke sono kan ketarik tuh. Karena sampai begini tuh. Dirantai. Rantai yang biasa buat binatang di Masjidil Haram tuh dipakai buat rantai anak. Jadi karena kan kalau udah hilang kan susah nyarinya tuh. Ya kabur. Ya dia nangis jojong. Si askarnya juga ada nggak tahu kan, dia nggak bisa berbahasa si anak tuh. Ngomong apa ini kan, itu susah. Itu dia nggak mau resiko dirantai di sini. Lari sampai ke sana, ketarik begini sampai begini. Tuh. Kalau dilepas juga susah, di maktab juga bukan maktab dia kan, namanya tamu. Nah, itu kebanyakan orang menangannya seperti itu. Babu maja idza salal imam jalisan solu julusan. Kali ini adalah bagaimana kalau imamnya duduk, nah, makmumnya duduk kan tidak? Itu ya. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah raqiba farasan fasara'a fajuhisha syaqul aiman fasala salatan minas salawat wa huwa qaid. Suatu saat Rasulullah naik kuda. Saat tiba salat, ya, beliau tergelincir. Jadi tergelincir karena naik kuda. Karena tergelincir itu keseleo sebelah kanannya. Ya, maka beliau sholat sambil duduk. Wa sallaina wara'ahu. Kami pun sholat di belakang beliau qu'udan. Sambil duduk. Jadi kalau imamnya duduk, makmum ikut duduk. Ya. Suatu saat begini, ada lagi kejadian Rasulullah sakit. Ya, terus Abu Bakar memimpin sholat. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah datang. Rasulullah datang. Anehnya Abu Bakar nggak ngelanjutin sholat. Dia membiarkan Rasulullah menjadi imam. Padahal Rasulullah sudah mengatakan terus gitu. Tapi Abu Bakar nggak mau. Nah,
Beliau pun memimpin sholat sambil duduk. Orang-orang tetap berdiri. Rasulullah memberikan isyarat duduk. Nah, setelah sholat kan baru boleh ngomong. Ya Abu Bakar, kenapa kamu tadi mimpin sholat, terus aku datang, kok nggak dilanjutin? Padahal kan seharusnya kamu lanjut. Wong saya masbuk. Ya Rasulullah, siapa yang berani mengimami Anda? Kata Abu Bakar. Padahal beliau mertua loh. Ya kan? Mertua begini yang kita cari nih. Padahal Anda kan berhak karena sudah mulai. Terus kenapa Anda ketika melihat aku duduk, kalian berdiri? Ya Rasulullah, karena kami melihat Anda sakit, kami tidak. Kayak begitu kan? Wong kita sehat kok, itu kata. Jangan. Kalau imam duduk, ikut duduk. Jangan ikuti perilaku kerajaan Romawi dan Persia. Jadi kerajaan Paris itu, raja-raja mereka duduk, orangnya suruh berdiri katanya. Memang benar ya? Rajanya duduk, prajurit itu suruh berdiri kan? Kalau dia datang, paham nggak? Rajanya menduduk, nggak ikut berdiri, tapi pengikutnya suruh berdiri, menghormati dia. Nah, jangan begitu. Jadi Rasulullah sejak awal tuh menekankan jangan memberikan penghormatan yang berlebihan pada beliau. Nah, inilah mungkin saudara yang ditakuti oleh banyak ahli-ahli akidah tentang penyelenggaraan Maulid Nabi. Mungkin ini kalau dilihat dari secara nalar, menghormati pahlawan itu no problem. Wong kita disuruh bersyukur kok. Orang yang sudah berjasa, ya kita ingat jasa-jasanya. Ya. Nah, kalau Anda merasa hutang jasa kepada Rasulullah, cukup baca sholawat. Tuh, jadi dengan membaca sholawat itu sebagai bagian dari penghormatan kepada jasa Rasulullah. Yang tahu jasa Rasulullah ini bukan orang biasa saja, bahkan Allah dan malaikat. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh, sesungguhnya Allah dan malaikat telah berselawat pada Nabi. Karena nggak mudeng orang menerima ayat ini, nggak mudeng. Masa Allah berselawat? Karena Allah di atas Nabi, begitupun malaikat, itu kan? Maka ditakwil. Ya, Anda suka dengar kan? Salawatnya Allah kepada Nabi itu menurunkan rahmat. Pernah dengar kan? Kalau salawat malaikat kepada Nabi mendoakan, semoga Allah memberikan rahmat. Nah, ini namanya takwil, pembelokan makna. Itu bukan dari Nabi, omongan begini. Bahwa Allah menurunkan rahmat apa enggak ketika berselawat pada Nabi, itu kan tuntunnya harus wahyu. Anda taunya dari mana? Kan urusan gaib. Maka manhaj salafus saleh membiarkan tidak boleh ada interaksi akal. Tidak boleh akal masuk. Kalau kita diminta untuk selawat berarti mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, berarti Allah juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, berarti begitu kata amanat al-salaf. Kita tidak boleh intervensi karena bukan ranah kita. Jadi kalau Anda dengar salawat Allah kepada Nabi, kan innallaha malaikatahu tuh, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yang bersalawat pada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian padanya. Wong kami juga bersalawat, gitu kan? Nah, ini ditafsirkan seperti itu. Nah, ini pembelokan katanya. Ini tidak ada dalilnya. Ya, jadi kalau manhaj salafus salih bukan berarti menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, bukan, justru menjaga aslinya. Ya. Contohnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kan nggak kebayang tuh tangan Allah bagaimana? Segede apa? Tuh kan? Ya sama dengan Anda meyakini Allah melihat.
Allah melihat, kita melihat. Ini gara-garanya sama-sama punya. Di situ digunakan istilah tangan. Kita juga punya tangan. Tangan kita ya ini. Dan tangan Allah seperti apa? Nah ini dituntun kita tidak boleh takyif, tidak boleh tamsil, tidak boleh menyamakan Allah, tidak boleh pula mengingkari. Kalau Allah sudah mengatakan tangan, ya tangan. Sama dengan setiap sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Kan susah, ya? Secara logika, yang namanya sepertiga malam itu kan relatif. Sekarang kita bukan sepertiga malam. Di Arab Saudi masih jam berapa ini? Masih jam 2 nih. Masih sepertiga malam di sana. Lah Allah turunnya bagaimana? Naik turun bagaimana? Kan yang namanya waktu kan mengikuti perputaran peredaran ini. Matahari, bumi dan matahari. Kan susah itu. Nah, yang itu kita kembalikan pada Allah. Kita tidak boleh terlalu jauh, sebab akal kita terbatas. Orang katung. Jadi ada orang katung. Jadi kalau dipikir mumet, ya kita biarkan. Sama dengan ini. Nah, wasalaina waraku'udan mina falaman sarafa qala inna maju'ilal imam liutamma. Nah, Rasulullah setelah selesai ya, meminta kalau imam duduk, kamu ikut duduk. Lalu Rasulullah berkomentar, sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Buat apa jadi imam kalau nggak diikuti? Tuh, katanya makanya ada orang memberitahu contoh dari ajaran Islam itu lebih teladan, lebih tepat daripada guru sekolah. Guru sekolah itu kan mengajarkan, ayo begini, kan? Orang yang ngadep sini, dia ngadep ke sono, kan? Nah, itu nggak cocok. Kalau kita kan makmumnya ngadep imamnya ke sana, ikut ke sana, kan? Nah, jadi, wong dia ngadep ke sono, dia, ayo begini. Seharusnya yang ngikuti ngadep ke sono. Jadi maksudnya dalam waktu bersamaan, dia tidak memberi contoh dalam memberi contoh gitu. Ngerti ya? Kalau kita cocok nih. Nah, ikuti saya. Jadi sebenarnya sawu sufufakum itu pernyataan. Sebentar lagi saya akan menjadi imammu. Dalam bahasa kita. Ikuti apa yang benar yang aku lakukan. Kan begitu. Tapi ikuti itu bukan bareng begini. Kan itu salah paham nih. Allahu Akbar ikut bareng, bukan. Saya dulu udah selesai, baru kamu, kan begitu kan? Jadi Allahu Akbar sampai ke tanah baru kita ikut. Nah, berhubung waktu habis, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa, semoga anak-anak kita dicerahkan masa depannya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.